Jadi Gue aja tulisnya 7.0 di Reclub. aduh. Kan? Gua ya? Iya. Tenis banget mainnya masih. Oh iya, iya, Nggak iya. biasa. Ya lu kalah. Itu Apalagi yang rasa- terakhir tuh ngasih taunya last minute juga. Kayak siapa? Nggak ada. Nggak usah semua kayak siapa. Yes, balik lagi sama gua Hanzan, Dan gue Derry, pemain amatir. yang sotoy tentang padel. Oh, nah hari ini nih kita mau Apa? jatuhnya ini ngejulit nggak ya? Enggak lah. Enggak lah. Ya, kita mau ngomongin red flag, green flag tentang pemain-pemain padel. Lebih ke red flag lah. Sebenarnya kan kalau green flag kan cuma sebaliknya doang. Oke, tapi jadi sama gua udah nge-list. Lu list 7, gue list 7. Nanti kan 1 sampai 7 kita ini aja bahas satu-satu. Kalau yang sama ya udah. Iya. Kalau ada kita ada yang sama berarti emang beneran ini red flag. Iya, oke, Ya kan? deal. Karena kan sisanya bisa aja cuma menurut gua doang. Oh, Oh ya, iya. disclaimer. Ini menurut kita. Iya, menurut kita. Dan bukan berarti gua nggak begitu. Oh iya. Iya kan, bisa aja lu red flag. Makanya Ini bisa aja lu nih. Ini gue bisa Iya. sebut lu nih. Iya, bisa aja gua lagi nge-list yang gua nih kayak gini nih. Oke. Gua mah red flag banget. Oh, gue enggak. Iya. Profesional kita mainnya, Bang. Coba dulu. Yaudah, mau dari nomor 7 atau nomor 1? Udahlah bebas. Nomor 7 aja dari bawah ya. Kalau gua dari nomor 7, yang ketujuh itu pemain red flag yang nyalahin kondisi. Jadi kalau misalkan salahin lampunya keterangan, lapangannya banyak dead spot. Nah, itu menurut gua agak red flag lah, masih oke. Gua ada yang mirip-mirip itu sih, cuman Itu bukan nomor 7 lu. bukan nomor 7 gua. Nomor 7 lu apa? Nomor 7 gua tuh show off. Show off. Show off maksudnya kayak show off di tempat yang nggak pas sama orang yang nggak pas. Contoh, Oke, gimana? lagi mabar nih, Heeh. yang friendly lah mabarnya, terus ada cewek apa, dia tuh pengen ngasih lihat banget nih kalau dia tuh, bro gue nih jago banget gitu. Jadi mainnya terlalu kayak nggak pas aja timingnya gitu. Kalau lu kayak pengen ngasih lihat mungkin ke cewek-cewek tuh kayak, nih mainnya jadi kenceng-kenceng, jadinya akhirnya nggak ada rally, dia terlalu Ambis terlalu gitu. galak, iya kayak gitu show off-nya jadi kayak nggak pas aja kalau menurut gua. Tapi yang lu punya gua setuju, yang apa lu bilang tadi nyalain lapangan. Nyalain kondisi lah. Kondisi ya, misalkan kayak baru balik liburan gua. Iya, bro, udah lama nggak main Iya, gua. udah lama gua Badan balik gue yang gak enak. Kayak Masih gitu. kaku banget man. Tapi kadang-kadang emang Ada benernya. gua juga kadang-kadang ngerasain kayak jadi kaku banget badan gua. Cuman kayaknya agak lebih baik kalau itu ditahan aja. Iya, ya udah kayak nggak usah dibahas kayak. Gue juga sering gitu, cuman gue udah mulai bisa kayak udahlah nggak usah kayak gitu, karena gue tahu kayak gitu tuh ternyata kalau kita yang denger rada kayak gitu loh. Iya, bener, Iya kan, bener, kayak misalkan lu main, ini lapangannya ini ya saru warnanya. Iya, yang kayak gitu-gitu loh. Warnanya saru nih, terus kalau nggak silau banget men, kalau nggak gelap banget, gitu-gitu. Memang mungkin beneran ngeganggu. Memang bisa mengganggu sebenarnya. Iya. Gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Gue juga sempat ada diskusi juga, lapangan lu menurutnya ini gimana kayak gitu. Tapi itu kan preference ya. Preference, tapi lu nggak usah bacotin aja sebenarnya. Raketnya baru pakai nih. Oh iya. Belum biasa gitu. Ya mungkin bener. Iya. Cuman udahlah, gimana aja sendiri. Iya. Gua juga masih sering gitu sih, tapi ntar lah gua kurang-kurangin. Gue nyinggung lu sebenarnya Oh, ini. iya, Ini gue deskripsinya lu semua nih sebenarnya. Yaudah, sekarang ke nomor 6. Lu dulu gantian. Nomor 6 gue ya. Ntar nih, si Razan. Anjir. Ntar ya guys, nah oke. Gua nomor 6 itu si paling coach. Si paling coach. Oh, gue juga ada itu, tapi gue nggak nomor 6 itu. Ya kita bahas deh, si paling coach. Oke. Nomor 6 lo apa emang? Kalau gue main keras ke beginner. Ya, basic itu yang kayak gue tadi, show off lah, mirip-mirip lah. Iya. Mirip-mirip. Iya. Main keras sama beginner masa gimana? Maksudnya kayak ya udah lu udah misalkan nih di teman-teman lu udah yang paling jago. Tapi ya nggak usah dihajar-hajar juga lah, itu beginner lah. Maksudnya lu at least bilangin aja yang ibaratnya kayak yang benar itu sebenarnya kayak gimana. Jangan mereka lagi mau main bareng sama lu, expect lu ngajarin dia tapi kayak lu nya malah kenceng-kencengin gitu lu smash-smashin. Ya, Jadi dia nggak belajar apa-apa. Itu annoying menurut sih, gua. cuman annoying gila. gue lumayan ada teori ya, kalau orang yang kalau lagi main sama yang beginner atau yang kurang bisa main lah gitu dibanding dia, terus dia mainnya terlalu all out, biasanya dia yang skillnya nanggung sebenarnya. Dia nanggung. Jadi kayak Kalian nih. jadi kayak
jago banget enggak. Iya. Jadi kayaknya dia jago nih. Dia bisa main, dia jago. Oke. Cuman dia nggak jago enough kalau lagi main sama yang jago-jago, dia tuh nggak shine. Oke. Jadi begitu dia main sama yang dia tahu di bawah, Oh dia geber. keluarin banget. Oh, Biasanya nanggung-nanggung, cuman dari pengalaman gue liat teman-teman gue yang levelnya mungkin high bronze, silver, even higher, ya mereka tahu Santai kalau aja lagi kan? mainnya sama yang begini main for fun, ya udah main santai. Mungkin yang kayak yang penting ada rally. Itu mungkin mereka mau dipuji lah. Jago banget. Karena jarang dapat begitu sama yang lebih Iya, ini, iya, dia iya. nggak kayak begitu sama yang dia tahu bakal emang dia di atas, dia bakal all out gitu. Itu maksud gua. Rada annoying lah. Cuman Main keras ke beginner itu buat gua tuh kayak gitu. ya cuman ya. Yang tadi lu punya apa ya? Gue punya tadi sparring coach. Si paling coach. Jadi kayak Kayak gimana? Siapa sih? gua. Oh. Gak. Dulu gua ada momennya kalau ke temen yang gue dulu main deket lah. Lu ngajarin. Kadang-kadang gue kayak ngasih, menurut gue sih lu agak begini. Tapi gue sering nanya lu itu Kalau kayak ya makanya, tapi begitu sekarang gue makin sadar, misalkan gue ngedengar orang begitu tuh gue rada kayak gitu ya. Cuman sekarang gue Gimana? agak kayak gitu. Cuman gue sekarang lumayan yang kalau ditanya aja deh. Iya. Ya udahlah. Dan kan soalnya belum tentu juga mereka emang pengen improve atau belum tentu dia pengen di coaching atau apa Iya gitu. sih. Kita kan nggak tahu, jadi udahlah ngurusin diri sendiri aja. Iya benar. Jadi tapi kan masih banyak tuh orang-orang yang kayak misalkan even udah kalah bro, udah kalah nih, kalah, keluar lapangan. Tapi lu punya ini tuh masih kurang sih bro, lu masih harus belajar main pelan lu. Siap coach. Lu harus begini, nanti gue. Kan tapi kalah, tapi masa kalah mas gitu. Ya kayak gitu-gitunya maksudnya udahlah nggak usah terlalu, kalau nggak ditanya mending nggak usah. Nggak usah, benar. Itu menurut gue red flag-nya ya. Gue juga mungkin tanpa gue sadar gue ada kayak gitu. Kan gue sotoy. Lu sotoy, si paling sotoy. Kacau. Tapi kalau kayak gitu mah ya agak tentatif lah, kalau orang nanya oke, kalau nggak ditanya udah diem aja. Intinya kayak gitu. Yes. Kalau nggak enak, kayak jadi dicap. Ih, ngajarin banget deh lu. Kayak gitu. Ya itu lumayan red flag, lumayan lah. Lumayan ya buat lu ya. Itu juga sih buat gua. Iyalah. red flag. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 gua, misalkan lu main nih sama komunitas. Ini ibaratnya komunitas ya. Ada sesi intermediate sama beginner. Gue masih beginner nih misalkan. Gue ikutnya intermediate, jadi levelnya jomplang kayak gitu. Gue ngebebanin orang, ibaratnya kayak gitu. Apa ya namanya? Nggak tahu diri. Bukan gue yang ngomong. Jadi kalau gue red flag yang kelima adalah levelnya tidak jujur. Gue ngerti sih. Tapi berlaku juga buat yang dari atas ke bawah dong. Iya, Nggak tahu diri iya. juga kan banyak tuh, apalagi turnamen sekarang banyak yang gede-gede. Iya. Jadi kayak ada money hunter atau prize hunter, mereka udah tahu mereka di atas harusnya ikut ke bawah gitu. Iya. Cuma memang agak rancu ya, soalnya kan ranking bronze silver itu sangat rancu, lumayan self rate gitu. Iya, sama ininya juga kan yang bikin turnamennya kan juga yang screening sebenarnya. Ya cuma harus tahu lah kalau misalkan udah jelas misalkan newbies itu ya sebenarnya nggak perlu lah gitu loh. Iya. Kan kasihan juga, takutnya malah orang jadi nggak nyaman terus akhirnya nggak jadi main padel lagi. Betul, Kayak gitu. betul, Ya, betul, tapi lo beneran. Dan sebaliknya kalau kita lagi mau main intens, ada orang yang mungkin belum gitu. Satu level kayak gitu lo ngomong. sebenarnya ikut, akhirnya kan yang pada bisa mainnya juga jadi rally gue jadi Iya, nggak jalan. jadi nggak seru Iya, gue sebenarnya. spend money, taunya jadi kurang seru kayak Iya, gitu. benar-benar. Ya, tapi itu pasti terjadi lah karena rankingan semua masih self rate banget, masih rancu kan. Iya. Jadi, Gue aja tulisnya 7.0 di reclub. aduh. Ya gue harus setengah kalau gue tahu diri gue. Yaudah, nomor 5 lu apa? Bad caller. Bad caller? Maksudnya? Kayak bola jelas-jelas out dibilang masuk. Oh. Bola masuk dibilang out. Tapi gue sering sih maksudnya. Terus kayak poin ngitungin kagak, tapi begitu disebut, bukan harus segini ya, gitu-gitu lah. Kayak ya bad caller aja, kayak Iya sih. jadinya back dispute. Dan yang paling annoying kalau udah kayak gitu mereka nggak mau replay. Kalau gue tipikal yang udahlah kan, maksudnya Daripada dispute sama iya, teman-teman. for fun juga. Kalau emang udah saling nggak mau ngalah, replay aja. Replay aja, iya. Itu udah the best possible solution. Replay the point, gitu loh. Tapi kalau gue ngelihatnya yang bad call yang masuk atau enggak, memang ada yang ketara, ada yang enggak kan. Kayak contoh kalau lu ke kaca belakang pantulnya sedang, itu gue susah juga sih ngomongnya. Ya, tapi ya balik lagi ke Kalau cuman replay kalau yang aja. emang yang ambigu, ya itu nggak bad call. Jatuhnya nggak bad caller dong. Iya. Bad call tuh yang nggak ambigu menurut dia masuk, yang harusnya out masuk gitu-gitulah. Terus yang udah jelas-jelas skornya segini,
dia beda banget gitu skornya. Itu tuh menurut gue bad color tuh. Itu aduh rese dah kalau main MLB itu kan jadi nggak seru juga ya. Jadi ribet, jadi malah jadi ribut gitu. Iya. Dan udah bener kalau misalkan ambigu gitu, replay the point. Finish, beres gitu. Replay aja guys. Orang sama teman-teman apalagi ini bukan turnamen. turnamen. Kalau lagi turnamen gue agak ngertiin ya. Mungkin orang ambis Kompetitif kan. banget Iya, ya. udah bayar segala macam mau menang. Kalau lagi mabar-mabar doang ya bagus sih ada kompetitifnya. Cuman kan jangan sampai kompetitif itu jadi unsportsmanship-nya. Iya. Malah jadi berantem lagi. Nggak fair gitu loh. Bedain lah kompetitif sama nggak fair gitu. Benar. Kalau 4 lu apa? Taunting sama unsportsmanship jadi agak mirip-mirip. Taunting. Taunting. Jadi Taunting kayak- yang gimana? Ya mungkin karena gua kan grow up-nya main tenis terus nonton tenis ya. Jadi kayak kalau tenis kan kaku banget. Maksudnya kayak etiket tuh penting. Oh iya, Kayak lu nggak boleh taunting, nggak yang trash talk, friendly banter menurut gua penting. Oke, kalau buat seru-seruan. Kayak gue juga sering trash talk banter. Tapi kan lu ke teman-teman. Iya, exactly. Dan mungkin di luar lapangan kayak bercanda, gini-gini nggak seru nih atau apa gitu. Tapi ini joking way lah ya. Iya. Cuma yang gue nggak suka misalkan lagi main, apalagi misalkan di competition, terus lu nge-hit badan orang, lu malah kayak gitu di depan mukanya, terus celebrate-nya bener-bener kayak directly ke si Mukanya lawannya gitu. gitu. Menurut gue itu kurang sportsmanship aja sih. Oh itu, Dan itu kan ada gue ada itu juga sih, tapi bukan nomor. dan ada rules juga. Memang kalau setahu gue di tenis tuh lu nggak boleh celebrate ke lawan lu. Kalau lu kayak gitu mungkin bisa didenda segala macam. Kalau di tenis yang profesional ya setahu gue kayak gitu. Terus selain kayak selebrasi doang ya, itu kayak contoh second serve nih, lu mau second serve atau lu lagi mau serving, lu tuh sebenarnya nggak boleh diganggu atau hinders tuh nggak boleh ada. Contoh, gue pernah nih lagi main. Teriak maksudnya. Nggak harus teriak, misalkan lagi kan kita kalau mau second serve biasa misalkan kita butuh fokus ya, kita dribble dulu. Nah ntar lagi fokus dia agak bikin you know some noises yang ganggu gitu. Oh iya. Atau Itu kan tujuannya udah buruk. Udah apa namanya hindrance gitu. Kayak gitu-gitu menurut gua kurang oke lah. Kurang oke. Red flag lah ya. Iya, main red flag lah. Kalau gue nomor 4 gue red flag pemain yang mood swing. Maksudnya? Jadi kalau misalkan nih lagi dapat partner yang bagus di komunitas ya, gue seneng nih, berarti gue kalahin dia kan lawannya. Tapi kalau misalkan gue dapat partner yang jelek, ya gue kayak bete mainnya males kayak gitu. Jadi mood swing banget lah. Menurut gue red flag kayak gitu loh. Kayak gimana ya jelasinnya ya? Ya kayak gitu sih sebenarnya. Gue pernah sih ngerasain main Nggak, lu sama pernah orang. ngerasainnya jadi yang bagian mana? Gue pernah ngerasain Jadi jadi yang- partnernya dia dong. Jadi partnernya dia orang. Dianggap lu cupu. Iya. Terus dia bete. Bete. Siapa sih? Jangan dong. Jangan dong. Ya udah dia Gua kenal. bete. Hah? Gue kenal. Kayaknya kenal sih tapi Tapi dia lebih jago dari lu. Menurut lu dia lebih jago nggak dari lu? lebih jago. Tapi ya sans saja kan. Gue ya? Hah, iya. Santai aja kan. Kan main komunitas bukan turnamen atau apa. Ya lumayan ganggu lah. Karena pada itu kan kita main berdua partner. Jadi kayak vibe sama chemistry antara tim itu penting banget. Iya tapi Kalau maksudnya dari awal udah off nih, pasti udah malas main. Masa gini, gue main sama si dia nih, si ini. Dia mainnya kesel sama gue. Terus gue ngeliat, main sama yang ini kok dia happy banget gitu loh, karena ngebantai orang gitu loh. Ya udah, menurut gue yang main mood swing itu red flag buat gue. Ya lu nya coaching makanya. Iya, gue butuh coaching please. please. Oke, sekarang Nomor 3. Nah, top 3 ini udah nih. kalau gue sih si paling nggak pernah error. Si paling gak pernah error. SPGE. Oh yes. Si paling gak pernah Jadi error. dia tuh maksud gue yang kayak kalau partner error tuh dia kayak kesel banget. Kayak as if dia tuh nggak bakal pernah error. Kayak dia as if dia nggak pernah, dia flawless, dia nggak pernah make mistakes gitu. Kayak kan in padahal emang mistakes happens gitu kan. Iya. Jadi misalkan lawannya partnernya bikin error atau lagi bad day, kan kita semua pasti ada bad day, ada good day. Iya benar-benar. Terus partnernya tuh kayak ngasih gesture, body language yang Kalau enggak gini. kayak gitu. Ya kayak John LeBron basically. Iya. Kayak John LeBron itu kan gue pernah ngalamin digituin sama partner Siapa? ya. Mungkin dia nggak usah disebut. Mungkin dia juga nggak secara unconsciously aja kayak Iya sih. ngeluarin kayak gitu. Gue juga mungkin pernah dan mungkin sering gue juga kayak gitu. Tapi kayak gitu ternyata ngaruh banget kayak menurut gue begitu. Ke mental temen Iya, lu kan. kan padahal tuh gamenya mental banget. Jadi misalkan lu udah berdua, satu error, harusnya instead of yang ini bete-bete ngasih lihat gestur kayak udah
bohwat deh sama yang partner. Nyerah lah gitu. Iya, harus tuh lu tarik dia. Rangkul lah Iya, gitu kayak, "It's okay bro, come on, let's go, aman-aman, lupain," gitu-gitu tuh menurut gua ngaruh banget. Dan karena gua pernah coba kayak gitu pas lagi kalah, terus gua kayak malah ke teman gua atau temen gua juga gitu ke gua kayak udah santai bro. Jadi naik lagi moodnya kan. Iya, kayak gua kayak udah lu hajar aja terus, nggak apa-apa, error sekali mah hajar terus. Akhirnya kita lebih percaya diri, terus akhirnya mainnya lebih bagus gitu. Cuman kalau begitu main sama yang baru error sekali udah kayak Aduh, gitu. iya. Lu setup yang bener lah, lu nanggung banget. Iya, Lob lu iya, nanggung iya. banget kayak gini. Lu gerak deh kayak gitu. Iya, kayak gitu itu kayak udah mood mainnya udah jelek. Iya. Otomatis lu udah pasti Gue males sih main sama orang bakal kayak gitu. kayak terus-terusan di snowballing jeleknya. Apalagi gue sering salah. Iya. Pasti gue Parah digituin. Enggak, kalau lu terlalu takut kalau lu begitu lob salah lagi lu udah ngeliat gua. Ya gue kan jadi gak enak kayak udah sorry ya langsung Ngelop, aja. poin belum beres udah. Aduh, santai dulu mas. Belum habis. Poinnya masih lanjut mas, nggak usah terlalu lebay. Iya bener sih. Lebay bener. Kalau gue 3 itu orang yang suka ngebail kalau nggak telat tanpa kabar. Itu gue juga, tapi gue nomor 2. Oh, itu nomor 2 lo. Yang si paling telat. Si paling telat ya. Kalau gue sih ya malas Bail last banget. minute ya, bail last Iya bail last minute gila. Misalnya itu udah sama teman-teman nih lagi pengen main intens satu lapangan berempat aja deh. Satu ngebail, Atau telat gitu. atau telat kayak sejam gila. Main sama tembok. Kalau telat sejam mah kacau. Nggak, tapi ya itu benar sih. Karena kan padahal lu nggak bisa main single segala macam, nggak bisa main ganjil. Jadi satu orang telat, satu orang yang nggak datang tuh penting banget. Gitu. Iya. Ya gue juga pernah telat. Gue lumayan sering telat. Gue juga. Gue usahain nggak pernah lah telat yang terlalu jauh gitu. 5 menit masih oke lah. Kayak bail last minute juga gue hampir mungkin nggak pernah. Bail last minute sih kacau jujur. Itu paling kacau menurut gue bail last minute. Itu red flag banget. Kecuali emang kayak bener-bener urgent ya, misalkan ada accident atau kayak apa. Iya, iya. Cuma kalau nggak jelas sih rada rese juga ya. Iya benar-benar. Itu Apalagi yang rasa telatnya tuh ngasih taunya last minute juga. kayak siapa? Nggak ada. Nggak usah semua kayak siapa. Kayak misalkan last minute-nya Pancing aja terus, siapa tau bocor. ngomong kayak gue telat ya, tapi emang udah telat ngomongnya. Gitu. Oh, iya, iya, Udah iya. telat gitu. Iya, iya. Kecuali dia kayak sejam sebelumnya, bro maaf nih, kayaknya gue agak telat. Nih ada meeting dadakan Iya, gitu. ternyata begini, ternyata gini, gitu-gitu. Ya udahlah, kalau gitu kita agak enak tapi ya udahlah mau gimana. Sama kalau ngebail last minute pun at least cariin orang, gantiin kayak gitu. Iya, benar. Penggantinya jangan lu hilang gak ada kabar kayak gitu loh. Kalau 2 tadi lu ini ya, 2 ya. Si paling telat gue. Si paling telat ya. Kalau Nomor 2 dua gua itu yang so ngajarin sih. Ya, kayak tadi gue. Iya, yang so ngajarin sama so ngatur udah bahas. 1 lu apa? 1 nih udah terakhir nih. Sore loser. Iya, gak sportif basically kan. Sore loser gue pokoknya. Nggak demen gue. Iya, gua tulisnya gak sportif. Jadi Sportif kayak gimana? iya maksudnya ya udah kalau kalah aja gitu loh, nggak jangan cari alasan walaupun udah jelas kalah, lu cari alasan nih. Pokoknya nggak bisa gini gitu loh, nggak sportif kalahnya gitu loh. Kayak gitu sih gua. Kalau gue sore loser gue lebih yang kayak ya, sama nyari alasan, cuman bukan lebih ke nyalahin kondisi, lebih kayak misalkan nih kalah nih. Terus pas tanya, "Lu kalah menang, Bro?" "Kalah." "Oh, emang lawannya jago?" Terus kayak ya lop-lop doang sih gitu. Oh, Dia mainnya balik-balik doang gitu. Sebenarnya bisa banget sih gitu. Iya. Sebenarnya kan kayak ya dia lop-lop doang juga lu kalah gitu. Terus kalau enggak tenis banget mainnya masih. Oh, iya, gitu, iya, nggak iya. biasa. Ya lu kalah gitu. Kalau ngomong gitu. Jadi kayak gitu-gitunya memang susah sih. Kadang-kadang kita mungkin lagi kesel juga. Jadi masih susah nih kayak kita nyari Acceptance-nya, accept, iya, gitu. iya, Akhirnya iya, iya. buat admit tuh susah, akhirnya keluar lah. Mungkin gue juga pernah tanpa gue sadar kayak ya tapi emang bad day juga lah gue. Tapi gue sekarang tiap kali gue ngomong gitu gue pasti harus tambahin. Tapi mereka obviously mereka jago. Iya. Kalau kan nggak bisa menang gitu Bener, loh. Obviously bener. mereka better dong. Kalau nggak menang gitu loh. Kecuali mereka curang ya. Iya, kalau gue sih mungkin gue nyalainin diri gue sendiri aja sih sebenarnya. Iya mendingan kayak gitu. Itu bener itu justru green flag buat gue. Iya. Itu menurut gue green flag. Cuma kalau yang gue lagi ini kurang itu. Kalau nggak ya mainnya sebenarnya pelan doang sih. Nggak Kita jujur, nggak biasa. tapi kalau misalnya lu mikir kayak gitu ya, kalau orangnya bilang, iya dia mainnya lop-lop doang, berarti lop dia bagus. Iya, atau nggak berarti Berarti overhead lu. Iya. Overhead lu berarti yang Iya, kurang, kayak bermasalah. gitu. Iya, jadi menurut gua mungkin cuma penyusunan katanya. Mungkin instead of kayak misalkan ngomongnya nyalahin lob dia, lu ngomongnya overhead gua jelek. Iya benar. Lu sering error kayak gitu-gitulah misalkan. Tahu diri lah bro. Iya kayak gitu-gitu. Itu Sadar menurut gua diri. Kadang rada ik. Yes, ik. Iya. Gen Z banget. Ik gitu. Kayak rada ya udahlah intinya kan lu kalah gitu mau gimana. Udah ada paling penting itulah pokoknya. Iya, sore loser kalau di turnamen biasa paling banyak. Ya cuman mungkin gue juga
Pernah lah kayak gitu. Kayak gitu lah lu lah. Hah? Hah? Sorry mas. Nggak apa-apa lah, santai. Oke, itu red flag dari kita. Green flag? Green flagnya apa ya? Kebalik aja sih sebenarnya kalau gue. Ya kayak contoh deh, sebaliknya sore loser, dia itu yang bisa admit, terus mungkin bisa praise. Iya kayak tadi yang baru tadi kita bahas. Iya. Apalagi yang lebih green flag lagi, kalau lu udah menang, lu juga tetap ngasih kredit ke lawan. Salamin. Selamat gitu. Nah, gitu. Nggak kayak Itu gitu. berlebihan. Iya. Berlebihan. Kalau gue green flag yang buat gue lebih ngerangkul aja sih orangnya sih, walaupun Humble. iya humble kayak gitu. Udah tahu jago tapi kayak pasti masih ada yang lebih jago kayak gitu loh. Itu sih juga sih. Selalu on time. On time. Sorry gua enggak kayak gitu. Iya enggak, jangan. Jangan deh, ini. Iya, gitu, iya. Gitu green flag tuh kalau lu orang bisa, ayo gas. Nggak bisa gitu. Kalau nggak bisa, Kalau gas. iya benar. Itu green flag lah ya. Ya mostly sebenarnya kebalikannya dari yang tadi kita sebut lah, tapi lebih seru ngebahas kalau red flagnya aja sebenarnya. Kenapa? Hah? Julid. Kan lagi ngomongin si Jangan. Nggak usah begitu-gitu banget. Jangan. Nggak ada, kita nggak ngomongin siapa ya. Nggak ada. Bercanda. Spesifik. Cuman dengar-dengar cerita orang, ada aja yang begini, ada aja yang begini. Dan kita pernah witness juga kan. Iya, dan gak dikit guys. Kalian pasti pernah ngalamin lah. Nanti coba kalian komen aja, menurut kalian red flag mana yang paling relate, yang kamu pernah ngalamin atau apa, atau sendiri mau ngaku kayak gimana, terserah. And juga pilih red flag ordernya yang paling yang bagus siapa, Hansen punya atau punya gua kayak gitu. Oke? Kalau gitu, see you guys on the next video. Jangan lupa subscribe, like, comment. Kalau mau cari raket-raket padel, perlengkapan padel hanya di Pasar Padel. Pokoknya kita ada di online, Tokped, Instagram, TikTok. Kita juga ada offline store di Greenwich BSD atau di Padel Love di Bandung. Oke, see you guys soon. Bye-bye. Bye.